Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita di surat Asy-Syarh atau surat Al-Insyirah. Surat ini terdiri dari 8 ayat. Kemudian diturunkan semasa Rasulullah SAW masih di Makkah sebelum beliau hijrah ke Madinah. Kita sudah jelaskan bagian pertama dari surat ini, yaitu pada ayat yang pertama Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Tidakkah kami telah melapangkan dadamu untukmu? Di dalam bahasa Arab, kalimat ini tidak disebut sebagai kalimat tanya. Tapi kalimat ini dalam bahasa Arab adalah kalimat yang bermakna pernyataan. Umpama Anda ngomong sama anak ya. Ketika anak Anda minta sesuatu, Anda bilang, loh, bukankah ayah kemarin udah ngasih? Ya kan? Apa itu sebetulnya Anda nanya? Enggak kan? Maksud Anda apa? Kan ayah kemarin udah kasih. Oh iya ya, lupa. Jadi kalimat ini dalam bahasa Arab tidak disebut sebagai kalimat untuk bertanya, tapi kalimat untuk membuat pernyataan. Sehingga maknanya di sini adalah sungguh kami telah melapangkan dadamu untukmu, maksudnya untuk kebaikan kamu. Ayat ini senada dengan surat Al-An'am pada ayat 125. Allah bilang, "May yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diberi hidayah, Allah lapangkan dadanya. Berarti lapang dada itu tanda kalau Allah memberikan hidayah kepada dia. Maksud dari lapang dada apa? Lebar dadanya. Yaitu dia mudah menerima Islam. Mudah menerima nasihat. Mudah diingatkan. Mudah ditegur. Ayat-ayat Al-Quran itu mudah dia terima. Ketika ada yang ngasih tahu, oh ini hukumnya haram loh. Allah berfirman demikian, oh diterima sama dia. Oh ini wajib, kita harus begini. Ini Allah berfirman demikian, oh iya. Terima. Dia juga mudah menerima petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ini, oh iya dia nerima. Rasulullah SAW melarang kita ini, oh iya. Rasulullah SAW tidak mengajarkan kepada kita ini, oh iya dia terima. Itu yang dimaksud dengan kami lapangkan dadanya untuk Islam. Itu mudah dia untuk menerima Islam. Mudah pula dia untuk mengamalkannya, mengerjakannya. Sehingga makna yang kedua adalah apa itu? Yaitu Allah jadikan hatinya ini penuh dengan cahaya. Akhirnya hatinya bercahaya. Berarti dia menjadi orang yang berjiwa bersih, berjiwa mulia. Ini yang dimaksud dengan lapang dada itu. Lawannya adalah wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqa.
Jika Allah berkehendak untuk menyempitkan dadanya, jika Allah berkehendak untuk menyesatkannya, Allah sempitkan dadanya. Lihat ini. Jadi berarti tanda Allah tidak memberikan hidayah, hatinya itu sempit. Sempit itu apa maksudnya? Dia berpaling dari Al-Quran, berpaling dari petunjuk Nabi SAW. Sederhananya sama tadi lawannya, sulit dikasih tahu, sulit dinasehati, sulit untuk menerima ayat-ayat Quran, sulit menerima hadis-hadis Nabi. Ini orang sempit dadanya. Sempit dadanya artinya apa? Berarti gelap. Ya, secanggih apapun rumah seseorang, ya, semodern apapun rumah seseorang, kalau nggak ada listriknya gimana cuma? Hah? Rumah terasa apa? Sempit lah, gelap gulita. Ya, gelap gulita, dia sempit itu rumah. Artinya hidupnya dia akan menderita, sempit. Ibarat dulu kita belajar sekolah itu, dunia ibarat daun kelor katanya ya. Ya iyalah, yang nulis hatinya juga sempit toh. Ya inilah jamaah maksudnya. Jadi hidupnya menderita dia, walaupun kaya raya. Karena dia jauh dari Allah dan Rasulnya. Berarti kesehariannya banyak berbuat syirik, menyekutukan Allah, kelenik, bid'ah. Banyak sekali bid'ah dia lakukan. Amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Rasul SAW. Maksiat di sana sini. Ini orang hidup hatinya sempit, gelap, menderita, galau, gelisah, stres dia. Nah, yang kita cari yang mana? Tentu yang kita cari yang pertama. Tapi ayat ini tentu yang dimaksud adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Allah sudah melampangkan dada Rasul SAW? Iyalah, kalau Rasul memang dibersihin langsung oleh Allah. Kalau kita bangun tidur terus dapat hidayah begitu kan tidak. Kata Imam Syafi'i, tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabasi. Anda ingin sukses, tapi Anda tidak berusaha untuk menempuh kesuksesan. Sadar mas, perahu itu tidak akan jalan di daratan, kata Imam Syafi'i. Ya. Jadi nggak ada ceritanya bangun tidur terus jadi wali, itu nggak ada jemaah. Yang cerita begitu adalah ya pembohong. Ya, dia pembohong semua itu. Jadi kita apa? Usaha untuk mendapatkan itu. Doa, usaha untuk belajar, bersungguh-sungguh untuk amal. Nanti Allah akan bukakan hati kita sesuai dengan apa? Kadar apa? Usaha kita. Ayat yang berikutnya apa? Wa wada'na 'anka wizrak. Inilah lihat. Ini tentu buat Rasul saya salam dulu ya. Dan kami telah meletakkan, maksudnya menghapus dosa-dosamu untuk kebaikanmu. Pertama untuk Rasul SAW. Yang jelas ini adalah kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sejalan dengan surat Al-Fath ayat 2. Liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah akan mengampuni dosa kamu baik yang dulu maupun yang akan datang. Berarti Rasul SAW itu apa? Maksum. Ya, Rasul SAW itu maksum. Maksum itu apa? Terbebas dari dosa. Bukan terbebas dari kesalahan loh, jangan salah loh ya. Beda antara bebas dari dosa dengan bebas dari salah. Rasul SAW beberapa kali salah, ditegur sama Allah. Satu surat Abasa. Ketika beliau bersemangat untuk mengislamkan tokoh-tokoh Quraisy.
Lalu datang seorang sahabat yang miskin dan cacat, buta. Beliau tidak menggubris itu karena beliau lebih melihat, oh ini kalau masuk Islam, sekota masuk Islam nih, kan gitu. Tapi apa sikap Rasulullah SAW? Salah, ditegur. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma, dan seterusnya. Dia mukanya masam. Dia. Tentu kan ini teguran yang mulia, sopan. Menunjukkan kemuliaan ini. Dia mukanya masam dan berpaling ketika seorang yang buta itu datang. Ditegur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau beliau ketemu Abdullah ibnu Ummi Maktum, sahabat ini yang miskin buta ini, beliau bilang apa? Marhaban billadhi atabani fihi rabbi. Selamat datang, karena dia saya ditegur sama Allah. Ya kan? Jadi beliau salah juga. Gitu. Dan beberapa kali Rasulullah SAW sholat lupa. Innama ana basyarun nasitu kama tansaun. Fa'idha nasitu fadzakiruni, kata di riwayat Imam Muslim. Saya ini manusia kayak kalian. Saya lupa seperti kalian itu lupa. Kalau saya lupa ingetin dong. Nah, gitu ya. Di Al-Quran juga sama. Allah qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Katakan, saya adalah manusia biasa seperti kalian. Cuman bedanya saya dapat wahyu. Jadi beliau lupa, salah. Cuman bedanya apa? Beliau itu maksum, diampuni semua dosa-dosa dan kesalahan. Beliau tidak akan berbuat salah yang sifatnya besar. Tidak mungkin berbuat syirik. Tidak mungkin beliau berbuat dosa besar. Enggak. Itu enggak mungkin itu. Beliau terjaga dari dosa-dosa yang besar-besar itu. Enggak mungkin. Dan begitulah para nabi dan rasul. Makanya ada satu riwayat mengatakan bahwa ketika Hawa itu hamil, iblis itu datang mempengaruhi Hawa. Hingga Adam dan Hawa pun mendengarkan omongan iblis dan memberi nama anaknya dengan nama Abdul Harith. Riwayat ini dibantah oleh para ulama habis-habisan. Ya, dari sisi jalur periwayatan dan dari sisi juga konten dan isi gitu ya. Nggak mungkin Nabi Adam itu berbuat syirik sama Allah, yaitu apa? Lebih mendengarkan omongannya siapa? Iblis. Ya kan? Nggak mungkin ini cerita ini terjadi. Nah, begitulah. Jadi para nabi dan rasul itu maksum dari dosa yang besar. Tidak mungkin itu. Allah lindungi mereka dari itu. Tapi kalau kesalahan-kesalahan yang bersifat biasa, manusiawi itu terjadi. Ya, waktu perang Badar, Rasulullah SAW tiba di Badar tapi menjauh dari mata air. Sehingga Sa'ad ibnu Mu'ad mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau berada di sini? Ini wahyu dari Allah atau pendapat pribadi? Sopan nanyanya gitu ya. Rasulullah SAW jawab, enggak, ini bukan wahyu, ini pendapat pribadi. Kalau pendapat pribadi, saya ngasih usul. Apa? Di sini posisi yang salah, nggak pas. Di posisi nggak pas, posisi di sini kalau buat perang nggak enak. Posisi yang pas kuasai itu mata air. Ih bener kamu. Nah, ya kan? Jadi dia salah juga. Ya. Tapi di sini makanya Rasulullah SAW itu maksum dari dosa-dosa. Nah, kemudian kalau buat kita apa? Kalau kita tentu ada korelasi antara hidayah, lapang dada, mudah menerima Islam, berarti buahnya apa di situ? Berarti buahnya Allah mengampuni dosa-dosa dia. Orang yang dikasih hidayah berarti orang yang jiwanya apa? Bersih. Orang yang dikasih hidayah berarti dia sami'na wa ata'na terhadap hukum Allah. Maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Orang beriman laki dan perempuan, kalau Allah sudah menetapkan hukum, dia nggak akan memilih, meninggalkan yang nggak cocok dengan hawa nafsu, mengambil sesuatu yang cocok dengan hawa nafsu baru dikerjain. Bukan begini, berarti hatinya sempit itu.
Tapi kalau orang yang hatinya lapang, apapun, oh ini perintah Allah, oh ini petunjuk Rasul, sami'na wa ata'na. Berarti hatinya penuh dengan cahaya. Ketika hatinya penuh dengan cahaya, berarti jiwanya bersih dari apa? Kotoran. Saya ambil ilustrasi jamaah. Anggap ini ya sebuah lentera. Kan disebut lentera kan gitu. Di dalam sini saya kasih lampu. Tapi sayang, kaca yang ada di sini kotor jemaah. Berfungsi tidak lampu itu? Tergantung kotoran, Anda akan bilang. Tapi kalau semakin kotor, semakin kotor, semakin kotor, berfungsi tidak lampunya? Hah? Tidak fungsi. Kapan lampu itu akan berfungsi? Kalau kacanya bersih. Itulah. Bersih itu apa? Ya nggak ada dosanya, nggak ada dosanya. Anda melihat akuarium, akan indah akuarium itu dengan ikan dan sebagainya di dalam. Kapan? Bersih. Kacanya bersih, airnya bersih. Dan yang bikin kotor hati kita apa? Dosa. Di surat Al-Mutaffifin apa itu? Kalla bal rana ala qulubihim. Sungguh di hati mereka itu kotor, ron hitam. Kenapa? Ya buah dari apa yang kamu perbuat, maksiat kamu. Sehingga hidayah ya begitulah ilustrasinya kira-kira. Jadi wa wada'na anka wizrak. Dosamu saya ampuni nanti. Dan inilah makanya sesuatu yang paling mahal dalam hidup kita ini apa? Apa? Hidayah. Makanya kita berdoa itu setiap sholat. Berapa kali kita sholat wajib? 17 kali. Kita berdoa sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Setiap sholat 17 kali kita berdoa. Belum lagi kalau kita tambah dengan sholat-sholat sunnah. Kita berdoa itu dalam kesempatan yang sangat mulia yaitu sholat. Dalam amalan yang paling mulia yaitu sholat. Makanya kata para ulama, Ibnu Katsir mengomentari, Syekhul Islam mengomentari, ini adalah doa yang paling mulia yang dipanjatkan oleh seorang muslim. Jadi minta hidayah, ini paling mahal di dunia, mengalahkan segala-galanya, harta atau apapun, tidak ada artinya lah. Hasilnya wa wada'na anka wizrak. Lalu setelahnya yang ketiga, Allah bicara tentang hakikat dosa. Alladzi anqadha dhahrak. Anqadha, ini kalau orang belajar makhraj pengen tahu ngajinya benar ya baca surat ini. Karena di ayat ini terkumpul huruf sulit. Huruf yang paling sulit dalam bahasa Arab ngumpul di sini. Mas, yang di belakang suaranya dong. Kayak orang nggak tahu diri aja kami mau ya. Ya, kadang-kadang harus digalakin, Mas. Ya, di sini muncul huruf sulit, Pak Jamaah. Apa itu? Qaf, dad, wa, kemudian langsung lari ke belakang, ha. Ini huruf paling angel ini huruf ini, Pak. Belajar tajwid pun paling sulit mengucapkan ini. Bahasa Indonesia nggak ada huruf qaf, nggak ada, ada huruf kaf, q, ya kan? Dan itu bukan qaf. Qaf, wa, aduh ini lagi ini sulit. Ya, kemudian ha, ha itu dari perut. Ini kalau ngetes belajar tajwidnya benar baca surat ini. Alladzi anqadha dhahrak.
Anqadha itu apa? Anda ingat dulu di kampung dulu, ada ranjang yang terbuat dari besi. Masih ingat nggak dulu masih kecil-kecil dulu? Kita masih kecil, saya ingat dulu masih kecil dulu, ada ranjang terbuat dari besi, terus ada tiang-tiangnya di sudut-sudut segi empat itu, kemudian di atasnya dikasih apa? Kelambu zaman dulu ya. Ya. Kalau yang tidur di situ 1 orang 2 orang aman. Tapi kalau yang tidur 3 orang 4 orang, apa yang terjadi dengan ranjangnya? Bunyi apa? Kreot-kreot itu bunyi anqadha namanya. Sesuatu yang mengeluarkan suara karena apa? Beban. Krek, krek, krek gitu. Dia bunyi karena beban. Alladzi anqadha dhahrak. Alladzi itu kata sambung, yaitu nyambungnya kemana? Dosa. Nah, dosa ini anqadha, memberatkan punggungmu sehingga punggung Anda itu bunyi nanti. Kita aja yang nggak ngedengerin. Maknanya apa? Maknanya dosa itu, ini redaksionalnya dulu. Dosa itu akan jadi beban berat di mana? Di punggung. Oke. Orang kalau punggungnya keberatan, dia mudah berjalan tidak? Susah. Nah itu. Punggungnya berat, susah dia. Susah ngapain? Ke masjid susah jamaah. Padahal tinggal naik doang ke lantai atas doang kok. Atau turun ke lantai bawah doang. Tinggal sholat di sini, apa susahnya ente? Apa susahnya duduk di pengajian daripada nongkrong tiduran di sana? Yang berat apanya? Dosanya yang bikin ini sulit untuk mendengarkan semua ini. Dia mending mainan handphone. Berat jamaah. Masjid di samping rumahnya, kakak nongol-nongol tuh ke masjid dia. Mati baru dibawa ke situ dia aja. Zakat, apalagi fulus, urusan duit, lebih berat lagi. Puasa, berat jamaah. Hari pertama doang, kayak cendol. Iya kan? Kayak bebek berbes aja tuh pertama doang tuh rame tuh. Ketika digiring ke kandang. Habis itu ya kelar aja. Kenapa? Berat lah. Haji, berat, belum panggilan. Emang lo sepupunya Muhammad bin Salman apa? Nunggu panggilan. Dipanggil ntar malaikat maut. Padahal mobil listrik bejibun di Jakarta. Luar biasa pertumbuhannya. Coba Anda daripada beli itu daftar haji sana. Berangkat haji sana. Apa yang bikin berat jemaah? Perempuan nggak pakai jilbab. Apa yang bikin Anda berat pakai jilbab? Padahal kalau duduk juga miring sono mencong, sono miring, sono biar nggak kelihatan. Kalau pakai jilbab kan enak, Anda nyaman. Aurat Anda nggak kebuka kemana-mana. Apa yang bikin berat semuanya? Anqadha dhahrak. Dosa itu berat di punggung. Sehingga dia itu berat untuk melakukan ketaatan. Lihat indahnya perumpamaan di dalam ayat ini. Bahwa dosa itu beban buat kehidupannya seseorang. Hidupnya penuh beban, hidupnya penuh tekanan, hidupnya penuh stres. Hidupnya penuh ketidakjelasan, kacau, galau, kusut hidupnya. Apa semua ini penyebab? Dosanya dia. Semua masalah sederhana jadi kusut, masalah sederhana jadi ruwet. Kenapa? Ini beban di punggung dosa.
Dan orang yang dikasih hidayah, hatinya lapang tadi, kemudian hatinya penuh cahaya, berarti dosanya banyak diampuni sama Allah. Artinya dia apa? Enteng jemaah. Enteng dia jalan. Melakukan ketaatan, enteng. Makanya disebut sedekah. Disebut apa? Anti binafsin minhu. Kata Rasulullah SAW, orang yang sedekah anti binafsin minhu. Orang yang sedekah dengan jiwa yang lapang. Jiwa yang lapang. Enak dia ngeluarin. Ringan jemaah. Nyaman. Kalau dosanya banyak, maaf mas, nggak ada uang kecil. Emang kalau yang merah biru nggak boleh mas, haram. Nah inilah hakikat dosa mas. Ternyata hidup stres, tertekan, apa semua sebabnya apa? Dosa mas. Ini jadi ruwet sama anak, ruwet sama istri, ruwet sama suami, ruwet. Semua ribet di rumah, kacau. Kapan dia merasa tenang? Dia merasa tenang kalau dia kumpul sama siapa? Sama CS-nya. Wa idza khalau ila, ketika setan itu kumpul dengan siapa? Lihat bahasa Al-Quran. Khalau ila syaitin. Ketika orang-orang munafik ini yang diajak berbuat baik nggak mau, ya kan? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, ketika dikatakan jangan bikin kerusakan dong, jangan maksiat dong, jangan bikin ruwet orang dong, jangan kasar dong, yang akhlak dong, yang baik sama orang, jangan ganggu orang hidup Anda, ya, jangan mengganggu orang hidup Anda. Jawabannya kepura-puraan munafik, berat ya. Wa idza khalau ila syayatinihim, ketika orang-orang ini kumpul dengan siapa? Bahasa Quran ini Pak. Ketika orang-orang kayak gini kumpul dengan setan-setannya, di situ dia agak ngerasa enak, nyaman. Apakah benar nyaman? Sesaat. Habis itu tambah lagi stresnya dia. Inilah indahnya ayat ini. Jadi orang yang lapang dada hidupnya nyaman mas. Itulah namanya sakinah. Ketenangan jiwa. Kemudahan, kenyamanan hidupnya. Dia nyaman, tentram. Musibah berarti nggak ada? Ada mas. Pasti musibah itu ada. Nggak ada orang hidup tanpa musibah. Nggak ada. Orang hidup itu pasti syarat dengan musibah. Tapi iya, lanjutan Allah di sini bilang, fa inna ma'al usri yusran. Saya baca apa adanya. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Berarti musibah itu ada tidak? Ada tidak? Paham kan terjemahnya ya? Berarti musibah itu ada nggak? Ada. Cobaan ada nggak? Ada. Tapi ada nggak kemudahan itu? Ada. Saya ada Anda untuk paham. Di sini Allah bilang ma'al usri. Kemudian inna ma'al usri. Al-usri itu kesulitan. Allah sebut al-usr, kesulitan di sini pakai alif lam. Yang pertama inna ma'al usri, alif lam. Yang kedua inna ma'al usri, alif lam. Disebutin berapa kali? 2 kali. Dua-duanya pakai alif lam. Dalam sastra Arab, kalau 2 kali disebutkan dan dua-duanya pakai alif lam, itu sama dengan 1 mas. 2 kali disebutkan dan dua-duanya pakai alif lam, itu sebetulnya 1. Ini dalam sastra Arab. Tapi kalau 2 kali disebutkan dan dua-duanya tidak pakai alif lam, berarti itu 2.
Oke, pertanyaan saya, berarti kesulitannya ada berapa di sini? Kemudahannya ada berapa? Gimana hidupnya? Deh, paham sekarang ya? Musibah ada? Ada. Tapi lebih banyak mana? Ventilasi udara sama kelembabannya. Lebih banyak jendelanya Anda. Sehingga hidupnya, oh musibah datang, oh banyak kemudahan yang Allah berikan. Jadi lebih banyak apanya? Kemudahannya daripada sulit, Mas. Siapa ini orang kayak gini yang dikasih hidayah tadi itu? Enjoy tidak hidupnya? Oh ya bahagia, Mas. Tenang, tentram lah. Coba lawannya berarti apa? Kan Allah bilang tadi, ya ja'al sadrahu dayiqa. Allah jadikan hatinya sempit. Musibahnya ada berapa? Satu. Tapi kemudahannya ada? Ada kemudahannya? Nggak ada. Kenapa? Tahu dari mana kalau nggak ada kemudahan? Hatinya sempit, Mas. Musibah ada terus, tapi kemudahan tidak ada. Apa yang terjadi dengan dirinya? Yang kemarin belum selesai, muncul yang kedua, muncul ketiga, muncul keempat. Gimana? Mati berdiri nih orang. Stres dia, Mas. Makanya selalu bahasanya apa? Cari apa? Hiburan. Apa cari hiburannya? Macam-macam lah. Kalau yang berduit, ya bisa jalan-jalan kemana, ya dengan hobi, dengan ini. Dia. Tapi itu kan cuman sesaat semua. Ya ke tempat musik lah. Musik dijadikan media satu-satunya untuk hiburan. Lagi suntuk nih dengerin musik. Padahal musik, hiburannya siapa? Setan, suruling setan. Jadi hidupnya sebetulnya tambah apa? Nyungsep jemaah. Ayat yang berikutnya, subhanallah, ini rangkaian. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika. Kata Ibnu Katsir, lihat diperhatikan ya. Jika Anda selesai dari urusan-urusan dunia dan kesibukan-kesibukannya, dan Anda sudah berlepas diri dari semua ikatan-ikatan dunia, fansab fil ibadah, maka lakukanlah ibadah, Mas. Anda kerja karyawan. Ya, di sini ada ibadahnya juga, apa? Sholat berjamaah, di tengah-tengah berjamaah ada pengajian seperti ini. Masih ada di situ membantu orang, nolong orang dan sebagainya. Anda selesai dari pekerjaan jam berapa? Jam 4, jam 5 Anda pulang ke rumah. Selesai langsung pulang. Nyampe di rumah lakukan ibadah di rumah. Ini Al-Quran loh yang ngatur schedule kita loh ya. Subhanallah. Sudah langsung pulang kamu. Lakukan ibadah di rumah. Loh, ibadah di rumah itu apa? Apa Anda harus gelar sajadah, duduk di sajadah, ngambil tasbih, wiritan begitu terus? Enggak. Anda pulang ke rumah, duduk di rumah sama istri, duduk di rumah sama anak-anak, itu ibadah mulia. Kebersamaan Anda dengan mereka. Ya. Ini ibadah loh itu. Wa ila rabbika farghab. Dan berharap pahala hanya sama Allah. Jangan berharap dunia dari ini semua. Kalau orang berharap pahala di sisi Allah, maka 10-20 pulau terlampaui, Mas. Anda akan dapat dunia dan makanya doanya fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina adzab. Dapat semua. Tapi kalau dapat dunia, nyari dunia tok, Anda nggak dapat akhirat, nggak dapat apaan. Cuman itu aja yang Anda peroleh. Ada yang mengartikan sholat malam, bangunlah malam, sholatlah.
walaupun hanya sholat witir. Ya. Sholat witir 3 rakaat. Anda bisa sekaligus, Anda bisa pisah menjadi 2 kali salam. Ya kan, Anda kan mesti bangun sebelum subuh kan? Pasti. Kalau enggak telat Anda berangkat ke kantor. Apalagi rumahnya yang di ujung kulon sana. Jauh banget soalnya kan Bogor atau Bekasi. Mesti Anda berangkat sebelum subuh. Ya kan? Kalau itu nikmat itu yang Allah berikan buat Anda. Untuk apa? Paling enggak sholat witir dulu 3 rakaat. Bisa sekaligus 1 salam, bisa 2 kali salam. Itu sudah dikatakan sebagai sholat malam. Itu sudah disebut sholat malam. Sudah. Lakukan sholat malam. Ini hidup ini indah, bermakna akhirnya. Berarti di sini apa? Seakan-akan Allah ingin mengatakan, kalau Anda sudah selesai di jam-jam kerja, yaitu pagi, waja'alna nahara ma'asya, siang itu cari ma'isya, cari duit. Kalau malam libas, istirahat. Nah di situ istirahat, duduk sama keluarga, istirahat. Berarti seolah Allah ingin mengatakan apa? Kalau sudah selesai jam kerja Anda, jangan kerja lagi mas. Kecuali orang tertentu. Ya, lembur, udah cukup mas. Mau ngapain? Udah pulang. Fa'idha faraghta fansab, pulang. Udah selesai kerja, pulang. Ngapain harus lembar lembur lagi mas? Apalagi habis pulang, selesai jam kerja, masih lagi nongkrong sama temen. Sana sini. Suntuk Ustadz kalau di rumah. Ya karena Anda tidak menghadirkan kenyamanan di rumah, ya suntuklah. Coba Anda menghadirkan kenyamanan. Istri inti juga nyaman, anak inti juga nyaman. Akhirnya semua jadi apa? Nyaman. Wa ila rabbika farghab. Yani, niatkan semua itu hanya untuk mencari ridha, rahmat, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat yang mulia jemaah. Jadi kembali kepada kesimpulan kita. Apa itu? Hal yang paling mahal di dunia ini adalah hidayah. Carilah hidayah. Dengan apa? Berdoa. Terus. Dengan apa yang kedua? Dengan duduk di majelis ilmu ini. Inilah pintu Allah bukain hidayah. Yang ketiga dengan usaha kita untuk taat sama Allah. Menjauhi segala yang dilarang. Ini pintu hidayah. Inilah kebahagiaan yang hakiki. Harta tidak jaminan. Tidak ada jaminan harta orang bahagia. Tidak. Firaun juga sukses jamaah. Korun juga sukses. Abu Jahal juga sukses. Darahnya biru lagi. Campur kuning, campur coklat segala macam tuh Abu Jahal. Tapi yang menderita mereka, diadab semua. Jadi yang bahagia, inilah mereka yang dapat bahagia. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat saya sendiri dan buat kita semua. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Tidak ada yang nanya. Silakan, fadhal. Ayat keempat. Sebentar. Wa rafa'na laka dzikrak. Ini khusus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kami angkat namamu untukmu. Maksudnya apa? Tidaklah disebut nama Allah, pasti dilanjutkan dengan nama siapa? Rasul SAW. Ini khusus Rasul SAW. Tidaklah seseorang menyebut nama Allah, pasti akan disebut nama adzan. Selalu disebut nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ya? Ya karena jasa beliau cukup besar menyebarkan Islam. Begitu pula kita, kalau kita berjasa di dalam Islam ini,
Nama kita akan selalu dikenang walaupun kita sudah meninggal, jemaah. Dikenang oleh siapa? Oleh anak-anak Anda. Dikenang oleh siapa? Oleh murid-murid Anda. Dikenang oleh siapa? Oleh orang-orang yang pernah Anda bantu dahulu. Orang-orang yang merasakan kenikmatan buat Anda, dari Anda. Itulah yang disebut dengan nama sedekah jariyah kalau buat kita. Kayaknya Rasul SAW mengatakan, al-malu laka idza anfaqtahu. Harta itu jadi milik kita kalau harta itu bermanfaat buat orang lain. Tapi kalau harta itu nggak kita nafkahkan, kita simpan-simpan aja, maka harta itu bukan milik saya. Bukan milik saya. Tapi yang milik saya adalah yang saya nafkahkan. Ini yang jadi milik saya. Yang saya belanjakan, yang saya berikan. Yang para ulama bilang, orang bakhil itu miskin, Mas. Walaupun dia kaya raya. Orang bakhil itu miskin dan menderita dia, Mas. Ini sisi materi. Sisi non materi apa? Ya apa yang bisa kita berikan dari apa yang kita miliki. Membantu orang, menolong orang, ngajarin orang. Oh, saya bukan ustadz, ngajarin anak Anda, nyuruh anak Anda ke masjid, nyuruh putri Anda untuk menutup auratnya, memakai jilbab. Sampai Anda wafat, anak Anda terus sholat. Anak Anda dorong untuk belajar ngaji, belajar Islam. Sampai Anda wafat, mereka terus belajar, maka Anda mendapatkan pahala yang begitu besar. Nama Anda akan dikenang. Walahum ajrun ghairu mamnun. Anda akan dapat pahala yang dapat. Coba kayak Imam Ibnu Katsir, pahalanya sampai berapa? Nggak tahu. Dikenang sepanjang masa sampai kiamat. Kenapa? Tulisan-tulisannya kita pelajari terus sampai sekarang. Bagaimana dengan Imam Bukhari, Muslim, ini ulama-ulama semua dipelajari terus sampai sekarang. Gimana ilmunya, jemaah? Kan? Coba kalau cuma mikirin dunia, nggak mikirin ini, mati, ya wis kelar, habis, jemaah. Nggak ada dikenang apapun Anda. Yang dikenal keburukannya doang. Alhamdulillah, fulan mati. Astagfirullahaladzim. Seneng malah orang ngerecokin hidupnya. Nah inilah, kalau ayat ini spesifik buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nama beliau terus dikenang. Tapi kalau buat kita, ya amal soleh kita yang kita berikan untuk orang lain, kita ajari, kita nasihati teman kita untuk sholat. Teman Anda di kantor yang nggak sholat, nasihati dia suruh sholat, suruh ke masjid. Ayo mas sholat, udah waktunya. Ntar dulu gue lapar, sama lu lapar gue lapar. Sama-sama laparnya. Sholatlah dulu lah. Ajak dia sholat. Mau maksiat tahan dia. Nasihati dia biar enggak maksiat. Sampai dia benar-benar sholat. Pahalanya apa buat Anda? Ya, nama kita dikenang di situlah. Kebaikan yang luar biasa. Inilah indahnya Islam. Wallahu ta'ala alam shawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.